Toleransi antar umat beragama merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap orang saat ini. Apabila setiap orang memiliki sikap toleransi yang tinggi, maka ini akan meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama. Kehidupan antar umat beragama pun akan hidup dengan tentram dan damai. Maka dari itu, sangatlah penting untuk menerapkan sikap toleransi sejak dini, sehingga ketika kita beranjak dewasa akan terbiasa dengan sikap toleransi dengan umat beragama lainnya. Namun saat ini, sikap toleransi antar umat beragama sudah mulai berkurang dan sulit ditemukan di kalangan anak muda saat ini. Konflik Tolikara Papua dilatar belakangi oleh isu agama. Hal ini menyebabkan banyak orang yang meninggal. Pemirsa, sholat Idul Fitri yang digelar di Karubaga, ibu kota Tolikara, Papua. Dapat dilihat dari sering terjadinya kasus mengenai tidak adanya toleransi di Indonesia. Namun saat ini, sikap toleransi antar umat beragama sudah mulai berkurang dan sulit ditemukan di kalangan anak muda. Dapat dilihat dari sering terjadinya kasus mengenai tidak adanya toleransi di Indonesia. Dengan adanya kasus ini, saya berharap agar kita sebagai salah satu anak muda generasi Z penerus bangsa harus dapat mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Kepolisian sekarang telah menggandai para tokoh-tokoh agama di Indonesia seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, serta Komnas HAM yang bertujuan untuk menyatukan persepsi terkait oknum-oknum radikal seperti itu. Intoleransi yang berujung pada terorisme yang sekarang ini bukan hanya pada orang tua, namun mengarah kepada perempuan dan anak-anak. Dan yang lebih naasnya, setiap sivitas akademika yang baru masuk kepada ranah universitas ini sudah disusupi oleh paham-paham yang mungkin dasarnya intoleransi yang berujung pada radikalisme. Bahaya radikalisme tentunya tidak hanya secara internal tapi sudah mengarah ke global, karena pada dasarnya globalisasi juga membawa pengaruh yang tidak hanya positif namun juga pengaruh negatif. Misalnya penyebaran ideologi ekstremisme, radikalisme yang tentunya sudah sangat mudah diakses oleh siapapun. Kita juga harus mengupayakan cara-cara untuk mempromosikan dalam penanggulangan gejala-gejala radikalisme. Dalam hal ini, mereka dapat menyajikan seperti kajian ataupun produk-produk sosialisasi pada kalangan sivitas mahasiswa dan pihak akademia. Yang pertama, bekerjasama dengan pemerintahan daerah menerbitkan surat ataupun peraturan daerah untuk bekerjasama hingga ke aparatur sipil desa-desa ataupun instansi yang terkecil untuk memerangi radikalisme, bekerjasama dengan mahasiswa juga. Yang kedua adalah mengikuti forum-forum kerukunan agama sehingga kita memiliki nilai-nilai atau memiliki fondasi terhadap kerukunan umat agama sehingga tertimbullah toleransi. Aparat di daerah juga harus mendukung pemerintah dalam rangka untuk memberantas aksi radikalisme dan terorisme dengan selalu mengawasi orang-orang yang baru datang ke daerah tersebut. Selanjutnya, pemerintah harus turut berkontribusi dalam pemantauan dan pengendalian aksi radikalisme dan terorisme yang ada di suatu daerah tertentu. Yang penting toleransi dulu, guys. Oke guys, ini nge-vlog guys. Ayo guys, kesan-kesan tentang intoleransi atau kalian mau mendukung radikalisme? Ya ini pemegang kamera ini yang mendukung. Jadi guys, kita akan menyelesaikan tugas kali ini guys. Untuk radikal itu sesuatu yang majemuk. Pak serius ya? Kan lucu dulu. Oke, bagaimana Mas Satria? Radikal itu apa ya?
Madalika radikal.